Selamat pagi, saya Roma Ulisianturi, mahasiswa Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Topik assessment akhir semester mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain, Manajemen dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo adalah penjelasan dari Study Case 3, When Metric Fail, Rebuilding Supply Chain Performance Architecture. Saya membahas pada poin 22, yaitu data system dan real-time visibility architecture. Kita mulai slide pertama. Konteks strategis. PT POS Indonesia sedang melakukan transformasi bisnis menuju logistik berbasis digital dan e-commerce fulfillment. Dalam 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami pertumbuhan volume paket 22% per tahun, peningkatan biaya operasional 18%, penurunan on-time delivery 94% menjadi 88%, inventory imbalance antar hub, dan tingginya komplain pelanggan terkait keterlambatan. Direksi menyadari bahwa masalah ini bukan hanya operasional saja, tetapi arsitektur pengukuran kinerja supply chain yang tidak terintegrasi. Saat ini, KPI antar unit tidak selaras. Tidak ada integrasi score-based measurement, balance scorecard belum diterapkan di fungsi logistik, dashboard belum real-time, dan benchmark eksternal tidak dilakukan. Direksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem performance measurement. Masalah inti, perusahaan menghadapi pernyataan kritis, strategis. Pertama, apakah KPI yang digunakan saat ini benar-benar mencerminkan strategi perusahaan? Yang kedua, apakah pengukuran yang ada mendorong perbaikan atau justru menciptakan silo? Yang ketiga, bagaimana membangun sistem pengukuran yang terintegrasi dari level operasional hingga strategis? Dan yang keempat, bagaimana memastikan metrik menghasilkan action? Kita masuk pada penjelasan masalah inti. Menurut teori Kaplan dan Norton, KPI harus diselaraskan dengan 4 perspektif balance scorecard, yaitu financial, customer, internal process, learning, and growth. KPI adalah alat strategis untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan bergerak sesuai dengan strategi, bukan sekedar angka operasional. KPI harus menunjukkan bagaimana proses internal menghasilkan nilai finansial dan kepuasan pelanggan. Penjelasannya, PT POS Indonesia sedang bertransformasi menjadi digital logistik dan e-commerce fulfillment company, yang artinya strategi menuntut pada kecepatan, keandalan, real-time, integrasi sistem, good customer experience, dan operational excellence. Namun KPI saat ini tidak terintegrasi antar unit, sehingga tidak terukur responsiveness serta real-time, dan strategi transformasi tidak tercermin. Yang kedua, pengukuran gagal mendorong perbaikan dan malah memperkuat fragmentasi antar unit. Justru setiap unit bekerja untuk mengoptimalkan KPI masing-masing, bukan end-to-end supply chain. Operation mengejar load factor dan mengabaikan on-time delivery, orientasinya tidak pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, strategi mapping. Sistem pengukuran tidak boleh dimulai dengan KPI, melainkan dari strategi perusahaan, yaitu dengan cara menetapkan tujuan finansial, tujuan pelanggan, tujuan proses internal, dan tujuan kemampuan organisasi. Setelah melakukan strategi map, baru KPI dapat diturunkan secara top-down. Contoh, strategi digital logistik dan e-commerce fulfillment. KPI strategi adalah on-time delivery, real-time visibility metric, cost to serve, system uptime, dan integrasi KPI. Pada level strategi, kita gunakan metode balance scorecard, dan pada level operasional, kita gunakan metode score. Yang keempat, metrik hanya menghasilkan action jika KPI actionable, leading bukan lagging. Ada threshold dan alert otomatis. Yang ketiga, dashboard-nya real time. Keempat, KPI terintegrasi dari operasional ke strategis atau dari balance scorecard dan score. Yang selanjutnya ada SOP aksi yang jelas.
Dan yang terakhir ada root cause analysis setiap deviasi. Dari sini menghasilkan final strategi recommendation, yaitu mendesain ulang performance arsitektur berbasis core dan balance scorecard, integrasi digital system end-to-end, implementasi real-time dashboard, dan mengubah budaya reporting menjadi action-driven. Fokus, evaluasi ERP, WMS, TMS integrasi. Integrasi ERP, WMS, TMS dalam operasi logistik, menentukan akurasi data, kecepatan arus informasi, dan ketepatan eksekusi end-to-end. Masalah yang muncul jika ERP, WMS, dan TMS tidak terintegrasi atau lack of visibility. Pertama, terjadi keterlambatan update status. Kemudian perbedaan data inventory dan perhitungan biaya. Kedua, perencanaan rute dan kapasitas tidak optimal. ERP hanya menampilkan biaya, invoice, dan revenue. Dan yang ketiga, billing terlambat dan keluhan pelanggan meningkat. Dan dampaknya sampai pada terganggunya cash flow perusahaan. Idealnya, jika semuanya terintegrasi, maka WMS akan mengirimkan data outbound ke TMS yang berisi volumetrik, SLA, sehingga TMS bisa menyusun rute dan kapasitas kendaraan. TMS mengirimkan data ke WMS untuk melakukan POD real time, sehingga WMS atau ERP dapat melakukan close order. WMS ke ERP dapat melakukan update inventory, biaya handling, dan storage fee. ERP ke TMS dapat mengirimkan tarif, shipment cost center, dan SLA billing. Disimpulkan, integrasi ERP, WMS, dan TMS akan menghasilkan data aliran barang dan data aliran informasi menjadi selaras, sehingga meningkatkan on-time delivery, inventory accuracy, route efficiency, dan cost visibility. Fokus yang kedua, desain real-time dashboard. Dalam supply chain, dashboard real-time berfungsi sebagai radar operasional yang memberikan gambar agar manajemen dapat melihat kondisi end-to-end tanpa jeda waktu. Masalah yang muncul jika perusahaan logistik tidak memiliki dashboard, pertama tidak dapat mendeteksi gangguan secara cepat, sehingga masalah kecil menjadi delay sistemik menyebabkan menurunnya on-time delivery dan meningkatnya komplain pelanggan. Kemudian muncul extra cost yang disebabkan karena overtime atau rerouting atau redelivery. Terjadi backlog sehingga terjadi keterlambatan secara beruntun. Bagaimana desain real-time dashboard yang ideal? Yang pertama, arsitektur menampilkan 3 layer. Layer pertama adalah executive view. Ini menampilkan data secara nasional dan strategis. Visualisasinya adalah on-time delivery nasional, order fulfillment cycle time, supply chain cost, freight cost, inventory turnover, dan customer complaint rate. Layer kedua adalah network view, di mana menampilkan kinerja perjaringan dan fungsi operasional. Contoh, wilayah mana yang menjadi sumber yang bermasalah atau menemukan bottleneck. Layer ketiga adalah operational view. Di sini adalah aktivitas real time di lantai operasional, di mana pengambil keputusan cepat adalah supervisor di lapangan. Desain yang ideal kedua adalah leading versus lagging. Harus seimbang dan actionable. Visualisasinya, hasil akhir untuk evaluasi strategis seperti OTD 90% dan indikator dini, yaitu apa yang akan terjadi seperti line haul delay, hub congestion, scan compliance turun. Desain akhir, desain real-time dashboard yang ideal akan menghasilkan visibility, action, improvement. Ia bukan hanya alat laporan, tetapi menjadi alat kendali yang memastikan supply chain berjalan dengan cepat, akurat, efisien, dan responsif. Fokus yang ketiga, rancangan Early Warning System atau IMS. IMS otomatis diperlukan untuk mencegah backlog, delay, dan kegagalan SLA sebelum terjadi. Masalah yang muncul jika tidak tersedia
IMS. Pertama, keterlambatan tidak terdeteksi sejak awal, berdampak pada penurunan OTD. Yang kedua, terjadi backlog di hub, penumpukan tidak terlihat. Yang ketiga, inventory imbalance tidak terdeteksi. Lalu idealnya jika memiliki early warning system seperti apa? Pertama, karena delay terdeteksi lebih awal, maka koreksi dilakukan sebelum SLA gagal dan berdampak baik pada peningkatan OTD. Yang kedua, cycle time stabil dan tidak terjadi backlog. Ketiga, inventory turnover membaik. Dan yang terakhir, keputusan lebih cepat diambil dan berbasis data. Integrasi menghasilkan rancangan early warning system yang ideal, memastikan supply chain berada dalam kendali penuh dan setiap proses dan setiap potensi gangguan dapat dicegah sebelum terjadi kegagalan. Kemudian output dari digital measurement arsitektur. Pertama, integrasi sistem ERP, WMS, TMS. ERP menampilkan biaya, order, billing. WMS menampilkan inbound, storage, picking, dan outbound. TMS menampilkan routing, line haul, dispatch, ETA, dan POD. Yang kedua, score based KPI model. Reliability menampilkan OTD, perfect order. Responsiveness menampilkan cycle time. Cost adalah supply chain cost, yaitu dan freight cost. Lalu kemudian aset, inventory, turnover. Yang ketiga, balance scorecard layer, yaitu KPI operasional dikaitkan langsung dalam strategi perusahaan, menghasilkan financial, customer, internal process, learning, and growth. Yang keempat, rules, engine, dan alerting, berguna untuk memicu early warning system, lalu kemudian threshold KPI berdasarkan target, warning, dan critical. Kesimpulannya, digital measurement arsitektur adalah data ERP, WMS, TMS yang terintegrasi dengan KPI score dan dashboard real-time dan early warning system. Kemudian output dari control tower concept, yaitu integrated data, real-time monitoring, early warning system, dan proactive action. Data control tower. Dari sebelah kiri kita melihat data source. Data source ini adalah sumber data yang akan diproses, yaitu berisi ERP, WMS, TMS, IoT, dan CRM. Kemudian, data ini akan dialirkan ke integration layer, yaitu menggabungkan semua data dari berbagai sistem agar saling terkoneksi secara konsisten. Kemudian dari data source mengalirkan data ke analytic engine, di mana lapisan ini memproses data untuk menghasilkan KPI, dan disinilah KPI dihitung, dan EWS menghasilkan masalah, mengidentifikasi masalah lebih awal. Hasil dari data source yang diintegrasikan dan dianalisis menjadi output pada control tower di tabel sebelah kanan, di kotak di sebelah kanan, yaitu control tower, di mana bagian ini menampilkan insight dan mengorkestrasi tindakan operasional. Lalu kemudian control tower adalah pusat kendali supply chain yang menghasilkan integrasi ERP, WMS, dan TMS. Kedua, memberikan visibilitas real time. Ketiga, memicu peringatan dini. Keempat, mengorkestrasi keputusan lintas fungsi. Kelima, menjaga on time delivery, biaya, dan service level. Dan output dari control tower adalah satu dari sisi operasional, meningkatkan on-time delivery, backlog, dan hub congestion turun, ETA lebih akurat. Kemudian financial, overtime berkurang, cost per unit turun, supply chain cost menurun. Dari sisi pelanggan, komplain keterlambatan menurun, customer satisfaction meningkat. Dan dari sisi organisasi, KPI tidak lagi berjalan silo, keputusan berbasis data real time. Slide terakhir yaitu jawaban reflektif. Pertama, apa perbedaan mengukur dan mengelola kinerja? Penjelasannya, performance measurement dan performance management merupakan dua konsep yang saling terkait, tetapi memiliki perbedaan mendasar.
Mengukur kinerja merujuk pada kegiatan mengumpulkan, menghitung, dan menyajikan data kuantitatif maupun kualitatif terkait output dan proses organisasi. Sedangkan mengelola kinerja cakupannya lebih luas, yaitu menggunakan hasil pengukuran untuk perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan, perubahan perilaku, dan penguatan kapabilitas organisasi. Kedua, mengapa banyak organisasi memiliki KPI tapi tetap underperform? Pertama, karena KPI tidak selaras dengan strategi, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Misal, warehouse mengejar efisiensi biaya, sementara transport atau distribusi mengejar load factor, tetapi keduanya tidak sinkron dengan tujuan jangka panjang seperti peningkatan kecepatan atau kepuasan pelanggan. Kedua, KPI bersifat silo atau fragmented metrics. Organisasi sering memiliki KPI, tetapi masing-masing digunakan oleh unit yang berbeda tanpa koordinasi antar proses. Akibatnya, setiap unit mengejar kepentingan sendiri, bukan kinerja end-to-end. Ketiga, review KPI tidak rutin dan tidak real-time, dan tidak ada reward and punishment. Bagaimana mengatasi atau menghindari KPI overload? Pertama, batasi KPI inti per level dan pastikan hierarki. Kedua, gunakan skor sebagai filter end-to-end. Dan yang ketiga, gunakan balance scorecard agar seimbang. Pertanyaan keempat, apakah semua hal perlu diukur? Penjelasannya adalah tidak. Tidak semua hal perlu diukur. Pengukuran harus menjadi pemicu tindakan, bukan tujuannya sendiri. Itu bukan tujuannya. Oleh sebab itu, organisasi harus mengutamakan measuring the matters, bukan mengukur segalanya. Demikian AS presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.